Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore menjelang malam untuk semua pemuda, remaja, bapak, ibu yang sudah boleh yang boleh hadir dalam ibadah pemuda remaja Gapra pada malam hari ini. Saya bersyukur atas kebaikan Tuhan kalau kita semua boleh ada dalam keadaan baik dan keadaan sehat, itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Terima kasih untuk kepercayaannya untuk Bapak Ketua, untuk saya diberikan tugas kembali pada hari ini di Pemuda Remaja Gapra. Ya, puji nama Tuhan. Selasa kemarin ya, kalau nggak salah kita merayakan hari kasih sayang tanggal 14 ya. Berarti selamat hari kasih sayang buat kita semua. Sebelum dunia merayakan, Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan dan memberikan kasih sayang itu bagi kita, ya. Dengan Dia boleh mati di kayu salib, itu adalah pengorbanan kasih yang terbesar yang tidak ada yang bisa menyamakan kasih Tuhan kita buat kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya boleh diberkati oleh kesaksian yang ada, pujian yang sudah dinaikkan. Saya bersyukur kalau melihat Torah tidak terasa dia sudah mau SMA. Kalau dulu kecil memang jujur dia dekat sama papanya, Reksa sama Torah. Dulu saya bekerja, Bapak Gembala bekerja di rumah, tapi kadang dia juga menganggur. Dan itu masih harus kita lewati, ya. Jadi begitu cepat waktu itu berlalu dan kami bersyukur kalau Reksa, Toras sudah semakin dewasa, ya. Ternyata waktu itu memang harus dihargai, nggak bisa diputar balik ya. Kalau saya diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh berhenti dari pekerjaan, berarti saya diberikan kesempatan untuk melihat pertumbuhan anak-anak saya, Alexandra, orang yang sudah dewasa, dan saya benar-benar harus melihat Aurora. Jadi saya berpikir dulu Bapak Gembala melakukan ini, masa saya nggak sabar sih untuk melalui kesempatan atau ngurusin Aurora ini ya. Itu sekilas saja, puji nama Tuhan. Tema pada hari ini diberikan oleh Bapak Ketua terambil dari Yohanes 15 ayat 16. Ya. Kita buka Yohanes 15 ayat 16. Sudah pada dapat? Ayat yang luar biasa. Dan ini memang berapa kali saya lihat di renungan ataupun untuk ibadah, ini ayat yang sering dipakai oleh kayak acara KKR di pemuda remaja ya, untuk di gereja-gereja. Sudah dapat semua ya? Amin. Amin. Haleluya. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang berdiri. Yuk kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Untuk tema sore ini saya berikan judul anak muda yang dipilih Tuhan. Ya. Karena sekarang lagi ibadah pemuda remaja, saya ambil judul anak muda yang dipilih Tuhan. Kalau saya baca sekali lagi ayat ini, Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, ya Bapa kita yang di surga, dalam nama buku itu adalah Yesus, diberikannya kepadamu. Mu-nya itu adalah kita. Amin. Amin. Haleluya. Sedikit latar belakang Injil Yohanes ini, ya. Yohanes termasuk kitab Injil, ya, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Paulus, yang kalau kita tahu itu diyakini kalau dari latar belakang penulisan Yohanes ini adalah Yohanes anak Zebedeus. Ingat ya, jadi memang nama Yohanes itu banyak, tapi ini yang menulis diyakini adalah Yohanes anak Zebedeus. Kalau kita perhatikan kata-kata ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau dalam bahasa memilih, kata dasarnya adalah pilih. Ya, kata dasarnya pilih. Berarti kalau kita lihat dari kata pilih dan kita ambil awalan dan akhirannya digabung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, memilih berarti menentukan atau mengambil sesuatu yang dianggap dengan kesukaan atau selera. Berarti memilih itu adalah sesuatu hal yang kita tentukan sesuai dengan selera. Jadi ada ketentuan-ketentuan sehingga kita boleh dipilih. Kalau kita pahami ayat ini, jelas dikatakan bukan kita yang memilih Tuhan, ya, tetapi kita yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan dan pengikut Tuhan. Amin. Kalau dalam hal kata-kata memilih, ya, kita tahu kita ini merupakan ciptaan Tuhan. Tapi walaupun kita ciptaan Tuhan, kita adalah orang berdosa. Terkadang kita nggak layak di hadapan Tuhan. Karena kita ciptaan Tuhan yang berdosa ini, makanya mungkin nggak kita menemukan Tuhan? Nggak mungkin. Kalau orang-orang yang di luar Tuhan, dia mau cari Tuhan itu dengan berbagai cara, berbagai ketentuan yang dia lakukan, saya yakin mereka belum merasakan apa yang seperti kita rasakan di saat kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Banyak hal yang dia lakukan untuk mencari Tuhan. Dia buat untuk waktu-waktu doa yang sudah dilakukan, sedangkan kita berdoa kapan saja, pagi, siang, malam, sore, subuh. Tuhan berikan waktu itu bebas. Ada juga mereka harus membuat suatu bentuk hal yang menyerupai seperti Tuhan agar dia bisa lihat. Jadi di luar sana mereka masih mencari Tuhan yang boleh membuat dia mungkin merasa nyaman, merasa saya itu benar-benar punya Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai orang berdosa, kita nggak mungkin menemukan Tuhan. Tetapi dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu dan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di saat saya baca, saya renungi ayat ini, saya minta kepada ketua,
tema untuk hari Sabtu ini apa? Saya bersyukur. Ayat ini pernah saya baca dan pernah saya dapatkan. Tapi ternyata ayat ini luar biasa berkuasa, di mana saya terus bersyukur, dan saya berharap semua pemuda remaja di tempat ini bersyukur dengan kata-kata ini. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, berarti kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Di masa-masa yang begitu banyak pergaulan-pergaulan yang mungkin saya katakan ya semakin saya tuh kayaknya kok dulu gak begini ya, sekarang anak-anak kok semakin begini ya, agak-agak takut dan cemas ya. Tapi saya bersyukur kalau pemuda remaja sudah ambil bagian waktu pada sore hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan, berarti semua pemuda remaja pada malam hari ini sudah tahu dan yakin kalau kalian sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kata memilih berarti Tuhan punya standar. Ya, betul ya? Punya standar sendiri sehingga kita boleh dipilih. Dan kita nggak tahu standar Tuhan itu seperti apa. Tapi Tuhan punya tujuan pastinya di saat kita sudah dipilih Tuhan. Amin. Dalam Alkitab juga kita baca ada ayat yang tertulis kalau kita dipilih sejak dalam kandungan ibu kita. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah baca? Pastinya. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan dari kandungan ibu kita, saya sendiri sudah pernah mengandung, Ibu Wati juga sudah pernah mengandung, dan saya merasakan kalau dulu mungkin saya dalam kandungan ibu saya sudah dipilih, dan saya bersyukur hari ini saya boleh ada di tempat ini dan berdiri di tempat ini. Itu karena Tuhan sudah memilih saya dan memilih pemuda remaja di tempat ini untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Amin. Kita baca yuk, ya. Di Mazmur 139 ayat 16. Ada banyak ayat-ayat yang mengatakan kalau kita ini sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini dijadikan pun Tuhan sudah memilih kita, ya. Sudah dapat Mazmur 139 ayat 16. Amin. Amin. Saya minta mungkin Sesnona bisa baca 139 ayat 16, Mazmur 139 ayat 16. Ini kalau nggak salah ya, karena Mazmur ini agak ayatnya suka lebih dulu atau lebih awal. Matamu melihat di situ ya, ayat 16. Baik. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Haleluya. Mazmur 139 ayat 16. Matamu nya adalah Tuhan Allah melihat selagi aku bakal anak. Nanti secara biologi mungkin untuk adik-adik ataupun semua yang masih belajar mungkin belum tahu. Jadi mereka masih dalam bentuk yang belum ada tangan, kaki dan semuanya, ya. Tapi Tuhan sudah tuliskan dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi Tuhan sudah bentuk dan sudah pilih kita dari kita masih dalam bentuk bakal janin yang kecil. Luar biasa nggak kita? Hebatnya nggak Tuhan kita? Berharganya nggak kita? Amin. Yesaya 49 ayat 1. Ini juga ayat yang luar biasa, yang menekankan di mana kalau kita sudah dipilih dari sejak kandungan ibu kita. Yesaya 49 ayat 5. Saya minta mungkin Yemima baca Yesaya 49 ayat 5.
Maka sekarang firman Tuhan yang menjadi pembentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman. Amin. Haleluya. Jadi dalam ayat ini pun ada kata-kata, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku. Ya. Ini Nabi Yesaya sejak dari kandungan sehingga dia menjadi hamba Tuhan. Dia imani itu, dia percayakan itu. Jadi luar biasanya kita ini, ya, betapa berharganya kita ini. Amin. Ada amin? Amin. Amin. Haleluya. Jadi jangan sampai anak-anak, pemuda, remaja, bapak ibu yang ada terkadang di saat melewati masa-masa yang sulit, kita kadang mengeluh kan? Tapi jangan terlalu sering mengeluh. Kalau merasa saya ini nggak ada harganya, saya sudah melakukan hal yang berdosa, saya mungkin sudah tidak layak di hadapanmu. Tapi di saat kalau Tuhan dari awal sudah memilih kita, pilihan Tuhan kita tidak pernah berubah. Asalkan kita tetap terus pegang ayat ini. Saya bersyukur kalau saya sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Iblis itu selalu membuat kita terintimidasi. Saya juga dulu di waktu remaja, pemuda, bukannya nggak pernah melakukan hal yang tidak baik. Pastinya saya juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Waktu remaja, pemuda, ya banyak hal. Saya yakin juga. Saya juga melihat mungkin anak saya, Alexandra, Tora juga pasti melakukan hal yang pernah tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi di saat mereka sudah mau meminta maaf kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dia kembali lagi mengingat kalau dia adalah orang yang dipilih Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Tuhan tetap pegang janjinya. Amin. Kita memang orang berdosa, kekurangan banyak, kelemahan banyak. Kita sebagai manusia jujur, pasti yang kita lihat pasti kelebihannya, ya kan? Pasti dong. Jadi kekurangannya jarang ataupun sulit orang boleh menerima. Jadi mungkin ini nanti yang akan mendapat pasangan hidup ataupun mencari. Kadang banyak orang yang mengagumi kelebihan Bapak Gembala, tapi dia harus bersyukur, saya mengagumi kekurangannya dia. Banyak hal, baik itu yang merugikan dan menguntungkan saya. Karena nggak ada yang mau menerima kekurangan dia. Dan begitu pun saya. Ya walaupun dia boleh, Bapak Gembala boleh menerima kelebihan saya selain berat badan, ya. Tapi saya bersyukur dia juga selalu bilang saya menerima kekurangan Bunda. Oh salah, Mama. Jadi Bunda. Tuhan melihat kekurangan kita. Apa? Karena kita ini orang berdosa, ya. Jadi Tuhan mau kita ini diselamatkan dari kehidupan dunia yang saat ini yang sudah memasuki akhir zaman dan tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Semakin aneh kalau menurut saya. Adalah anak SD mau minta menikah, adalah yang anak masih bau kencur kalau dulu ya saya bilangnya. Kalau saya bilang dulu ini ada ajalah kata-kata cinta-cinta, semua ada masanya, tapi sampai akhirnya sampai terjerumus. Saya ingatkan pemuda remaja di tempat ini, jangan salah ambil keputusan. Di dalam pergaulan yang buruk, kita akan terbawa menjadi buruk. Oleh sebab itu, terus tetap ada dalam pergaulan yang baik. Seperti ini, dengan kita ambil waktu, mungkin pemuda remaja bisa jalan-jalan, having fun, boleh, ya. Tapi berikan waktu buat Tuhan. Amin. Saya bersyukur kalau saat ini sudah lumayan banyak dan jujur
sudah menikah, masih rajin ikut pemuda remaja. Serius. Saya udah bilang, Bapak Gembala tuh gak datang ibadah kalau kaum wanita. Semua ibadah dia datang. Kalau saya masih maju mundur kalau kaum wanita, karena saya keterbatasan waktu. Tapi suami saya selalu ingatkan, datang. Ternyata ibadah-ibadah yang dia lakukan, yang dia jalankan, seperti firman Tuhan katakan, itu semua mengandung janji. Amin. Jadi nggak harus pemuda remaja aja terus datang, ya. Selagi roh kita ini butuh firman. Terkadang mungkin di rumah kita mau buka Alkitab berat, mungkin saitonnya lebih keras dibanding rohnya kita. Nggak apa-apa kita datang, ya. Kita datang, ya, untuk diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu tidak mengenal umur. Firman Tuhan itu tidak mengenal waktu. Ya, firman itu hidup dan semuanya itu berlaku bagi anak, pemuda, remaja, orang tua, sampai lansia. Ya, amin. Amin, haleluya. Pastinya di saat Tuhan memilih kita, ya tadi di awal saya katakan Tuhan punya tujuan, ya. Coba saya kasih gambaran. Memilih. Jadi kita mungkin anak-anak sekolah yang mungkin SMA ataupun yang SMP pilih sekolah ataupun universitas, ya, pasti kita mau memilih yang terbaik dan yang bagus, benar nggak? Betul ya. Tapi kalau semua itu pasti kita juga sebagai orang tua tetap kita melihat sekolah anak kita ini, lihat dulu latar belakangnya. Baiknya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita cari sekolah yang memang dasarnya ada kebenaran firman Tuhan, ya. Pasti kita pilih yang terbaik. Dan kalau misalnya pun mungkin contoh di saat kita mau maksudnya ada satu kedinasan, ya, untuk memilih calon-calon taruna dan taruni, dia punya ketentuan, sehingga ada tujuannya, di ujungnya dia mendapatkan taruna dan taruni yang terbaik, betul? Ya, kedinasan dia juga mempunyai kriteria di saat dia memilih taruna taruni yang akan bekerja dan membantu bangsa dan negara. Jadi di saat, ya ini contoh manusia saja dalam kedinasan, di saat kita bisa dipilih, ya. Jadi kan bukan, kalau misalnya kedinasan bukannya kita yang memilih kedinasan itu bisa masuk, betul nggak? Tapi organisasi itu yang memilih kita dengan kriteria yang ada. Bangga nggak di saat kita diterima? Ataupun kita dalam mencari pekerjaan itu ada tahapan-tahapan. Di saat kita bisa melewati, belum tentu juga kita dipilih, benar nggak? Tapi di saat kita sudah dipilih dan perusahaan itu memilih kita, senang banget gak kita? Bersyukur gak kita? Amin. Jadi di dalam dunia saja, dalam organisasi saja, mereka mau memilih kita sudah senang. Apalagi kita sebagai orang berdosa sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalaupun ada mungkin pemuda, pemudi yang masih mencari pasangan hidup, pastinya dia punya kriteria. Jujur mungkin Bapak Gembala punya kriteria dulu, tapi untungnya saya dulu langsing, ya, masih masuk kriteria. Dan saya juga dulu punya kriteria. Tapi gak mungkin dong dulu saya mencari kriteria, oh suami saya maunya dulu jujur saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya punya
pasangan hidup adalah orang yang takut sama Tuhan, yang boleh menuntun saya karena saya ini suka maju mundur. Dan saya tidak kasih kriteria warna kulit memang waktu itu ya. Ya akhirnya Tuhan kasih yang agak sawo-sawo mukanya, yang hitam-hitam manis. Jadi saya kasih kriteria itu. Ada 2 atau 3, tapi Tuhan kasih malah yang terbaik. Amin, haleluya. Jadi apa yang dipandang manusia mungkin itu yang terbaik. Di saat kita sebagai anak-anak Tuhan dan terus tetap setia di dalam Tuhan, kriteria atau standar yang kita punya Tuhan naikkan. Ya, jangan pernah ragu. Ya, untuk semua hal yang menjadi kerinduan kita. Ya, jadi kembali lagi kita ingat, Tuhan sudah memilih kita sebagai anak-anak muda pilihan Tuhan. Berarti standar kita anak-anak Tuhan itu beda dengan anak-anak yang lain. Berarti kita ini berharga. Jangan sampai kita turunkan lagi standar yang Tuhan sudah kasih dan kita sudah tidak menjadi orang yang murahan. Ya, banyak hal kita sudah Tuhan pilih. Tuhan sudah mengangkat kita menjadi orang yang berharga. Tapi banyak di luar sana anak-anak Tuhan yang melepaskan kepercayaan itu. Sedih kan? Sedih kan? Karena di saat Tuhan sudah memilih kita, kalau kita tidak pegang kepercayaan itu, bisa saja kepercayaan itu Tuhan tarik. Ya, itu serem. Jadi Tuhan memilih kita bukan melihat rupa kita, kepintaran kita, kehebatan kita, ekonomi kita, apapun yang lain. Tapi Tuhan memilih kita itu karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia mau menyelamatkan kita sehingga kita tidak ada di dalam kebinasaan. Amin. Sebagai ayat terakhir kita buka Roma 8 ayat 29. Ini ayat pegangan kita juga, dan saya berharap pemuda mati di tempat ini merenungi setiap kalau firman yang disampaikan, dan kalaupun ada YouTube yang sudah ada ya di GPDI Eklesia yang terus sudah dilakukan oleh tim multimedia ya, tim-tim yang ada, putar lagi, pasang lagi. Dan saya yakin di saat itu kita dengarkan, firman itu akan terus hidup dan nempel di dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah dapat Roma 8 ayat 29. Kita baca sama-sama yuk. Gak apa-apa, dulu aja Roma 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Amin. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, nyanya itu Tuhan, mereka juga ditentukannya oleh Tuhan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita serupa dengan Tuhan supaya ia anaknya itu menjadi sulung. Dibedakan, kita jadi sulung semua di antara banyak saudara. Amin. Jadi banggalah kita, banggalah pemuda remaja yang ada di tempat ini, untuk Bapak Ibu yang ada, kalau Tuhan sudah memilih kita. Dan saya percaya kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, Tuhan akan bedakan kita
dengan teman-teman seangkatan kita. Amin. Imani dan percaya. Dan yang perlu diingat dalam ayat itu, kembali lagi di Yohanes 15 ayat 16. Di ayat terakhirnya saya bacakan. Saya baca dari awal lagi, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu, ini tugasnya setelah kita dipilih, kita supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Haleluya. Jadi di saat kita sudah dipilih, kita tidak berhenti di situ saja, tetapi kita harus berbuah. Berbuah di mana berbuah yang lebat dan baik. Bagaimana caranya kita bisa berbuah? Siapa yang tahu? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik dan lebat? Kita tetap ada dalam pokok pohon itu, ya. Sumber kekuatan kita itu, yaitu Yesus. Amin. Amin. Jadi di saat kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti akan berbuah. Dan di saat kita di luar Tuhan, saya yakin kita nggak ada buahnya dan nggak bisa berbuat apa-apa. Nihil, zero. Yohanes 15 ayat 1-2. Ini ada ayat yang berhubungan dengan bagaimana cara kita tetap berbuah di dalam Tuhan. Ya, ini ayat terakhir ya, paling terakhir. Ya, Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Amin. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu akan dipotong. Setiap ranting yang berbuah Tuhan tetap jaga, dibersihkan sampai terus kita berbuah dan berbuah lebat. Amin. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu satu kunci kita juga bisa menghasilkan buah yang baik. Ya, firman Tuhan tetap harus jadi pedoman dalam kehidupan kita. Saya boleh mendengar kesaksian dari mamanya Yemima kalau dia setiap hari membaca firman Tuhan, terus kerjakan ya Yemima. Dan untuk yang lain saya percaya semua juga punya waktu untuk merenungi firman Tuhan dan waktu berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah pedoman dalam kehidupan kita yang menerangi setiap langkah dalam kehidupan kita. Jadi bangun terus hubungan intim kita kepada Tuhan sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik dan apapun ya, di ending tadi apapun yang menjadi kerinduan atau keperluan kita saat kita bawa di dalam nama Tuhan, Tuhan berikan. Amin. Amin. Jadilah kita orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak dipilih Tuhan. Kehidupan kita berbuah atau tidak yang melihat orang lain. Benar? Ya, benar ya. Kadang banyak suka bilang gini, kok kamu sekarang lebih sabar ya? Kok kamu sekarang lebih baik ya? Kok sekarang kamu murah hati ya? Secara otomatis kehidupan kita orang lain yang akan melihat, dan buah itulah yang menjadi standar di mana kalau kita dilihat sebagai orang-orang pilihannya Tuhan. Ya? Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan.
3 hal yang mungkin saya bisa rangkum dalam ibadah pemuda remaja Gakra sebagai anak-anak muda yang dipilih Tuhan. 1, bangga dan bersyukurlah kalau kita dipilih Tuhan. Amin. Bangga dan terus bersyukur kalau kita dipilih Tuhan. Dan yang kedua, terus menghasilkan buah yang lebat. Dan saya percaya buah itu akan secara otomatis akan dilihat dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Dan menjaga, ini pegang, menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, biarlah kita tetap pegang kepercayaan itu. Di saat kita sudah menjadi pilihan Tuhan, di saat kita mungkin ada kriteria mencari pasangan hidup, mencari hal yang lain, cari anak Tuhan. Ya, kalau kita mau mencari sekolah, bawa dalam doa. Tuhan berikan sekolah yang terbaik. Tuhan berikan mungkin ada pergumulan dan kedinasan yang terbaik. Jadi pegang kepercayaan ini, karena semua ada waktunya. Di saat Tuhan sudah memilih kita, kalau kita tidak bisa pegang kepercayaan itu, Tuhan punya hak untuk ambil hak pilih itu dari kita. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yakini kita sebagai anak-anak muda yang Tuhan pilih, dan kita mau berbuah lebat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya.